103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah terhubung nih melalui Zoom meeting bersama dengan narasumber kita ada Mas Bayu Pramana Putra. Beliau adalah manajer umum KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera dari Selo Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya, sehat ya Mas Bayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Bayu, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini nih, tentang persiapan menjelang Nataru 2025 dan liburan sekolah di Merapi Garden, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Ini pertama-tama, boleh nggak sih diceritain nih gimana persiapan dari destinasi wisata alam Merapi Garden ini dalam menghadapi libur panjang Nataru di 2025 yang akan datang ini nih sebentar lagi, Mas Bayu, monggo. Oh ya, selamat pagi. Jadi kalau untuk kita sebenarnya kita masih di kayak biasa di maintenance Mbak. Kita ada maintenance rutin, persiapan pasang baliho-baliho, pembaruan cat. Mhm. Juga di cafe sendiri juga kita ada pembaruan menu kayak gitu Mbak, persiapan hiburan Nataru. Oke, jadi yang diperbarui apa aja nih Mas Bayu? Apakah ada fasilitas-fasilitas yang diperbarui? Atau apa tadi kata Mas Bayu? Mohon maaf, kurang jelas saya mendengar suaranya. Ya, kalau untuk fasilitas kita dari kayak kursi-kursi, kita ada Mhm. pengecatan gazebo, sama penambahan beberapa bunga-bunga baru kayak gitu. Itu kita udah jalanin Mbak. Oke, ini bisa di-spill nggak Mas Bayu? Ini lokasi persisnya di mana sih destinasi wisata alam Merapi Garden ini? Karena kebetulan Vika juga belum pernah ke sana ya. Mungkin Devi Mania juga ada yang mau jalan-jalan liburan akhir tahun ke sana. Boleh di-spill nggak nih lokasi persisnya? Kalau untuk lokasi sendiri sebenarnya kita ada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, itu ada di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu. Kalau di Google Maps bisa dicari di Taman Merapi Garden Selo. Wah, berarti ini diapit oleh Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Iya, Berarti betul. kedua gunung itu terlihat jelas ya dari sana, Mas Bayu. Nah, jadi kita ada di tengah-tengahnya. Kebetulan kan kita satu Mhm. lokasi dengan kampung homestay dan mandiri. Jadi kita ada homestay, taman, kafe, lengkap jadi satu. Oke, ini kalau misalkan kita ingin ke destinasi wisata alam Merapi Garden ini, untuk rutenya nih Mas Bayu, kalau misalkan dari Jakarta nih melalui tol Trans Jawa nih misalnya dengan menggunakan kendaraan darat, arahnya kemana nih? Terus jarak yang terdekat, gimana rutenya nih Mas Bayu? Boleh nggak dikasih tahu? Oke, keluar dari exit tol Boyolali, terus kita nanti ke arah barat kurang lebih sekitar 20 kilometer. Itu kurang Mhm. lebih waktu sekitar 40 menitan. Nanti kita udah ada di lokasi di sebelah kanan jalan, Mbak. Lokasinya berarti di jalan besar, di samping jalan besar, di samping jalan utama, atau masuk dulu. Treknya sendiri gimana nih Mas Bayu? Jadi kalau lokasi kita ada di samping jalur utama, jadi masuk dikit kurang lebih sekitar 300 meter aja. Nanti kita di jalan raya itu ada Gapura Kampung Homestay dan Mandiri. Kalau untuk lokasi sendiri di pegunungan, Mhm. cuman nggak begitu curam. Jalannya udah jalannya lebar, halus, nggak begitu curam. Kira-kira berapa jam nih untuk waktu tempuhnya nih Mas Bayu? Kalau misalkan perjalanan melalui jalan darat ke Merapi Garden ini? Kalau dari exit tol Boyolali sendiri paling sekitar 40 menit, Mbak. Itu Dari 20 kilometer aja. Oke, tapi itu jika menggunakan transportasi umum, aksesnya mudah atau gimana nih Mas Bayu? Kalau untuk transportasi umum mudah, cuman paling beberapa kali over ya kayak dari Mhm. Boyolali nanti naik bis ke Cepogo, dari Cepogo baru naik ke Selo seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan naik transportasi umum, itu bisa langsung berhenti di depan Merapi Garden ini? Bisa Mbak, nanti jalan dikit sih, jalan dikit sekitar 300 meter aja, dekat Oke, lokasinya. oke berarti masih aman ya meskipun ada pengunjung yang berkunjung tidak membawa kendaraan pribadi, begitu maksud maksud saya Ya penggunaan betul, kendaraan umum pun masih mudah untuk aksesnya ya. iya masih Oke, terjangkau. ini kalau untuk tiket masuk ke destinasi wisata Merapi Garden ini berapa sih Mas Bayu? Tiket sendiri murah, kita cuma Rp5.000 buat per orang. Anak kecil di bawah 3 tahun kita masih gratis Mbak. Oh, hanya Rp5.000 aja. Iya, murah 5.000 aja. Waduh, sangat-sangat ekonomis ya, terjangkau Mas Bayu ya, DP Mania. Nah, ini apakah ada kenaikan tarif tiket nih selama liburan Nataru 2025 ini?
Kalau untuk sementara belum ada, jadi kita masih tetap harganya sama, tetap di Rp5.000, belum Oke, ada kenaikan meskipun harga. nanti sudah masuk musim liburan ya. Iya, belum ada kenaikan harga sampai sekarang. Oke, kalau untuk antara weekend dan weekday, hari-hari biasa dan akhir pekan, itu harganya, harga tiketnya berbeda nggak, Mas Bayu? Untuk harganya kita flat sama, di weekday atau di weekend sama, kita di Rp5.000 aja, Mbak. Oh, jadi meskipun datangnya di akhir pekan, di Sabtu Minggu itu tetap harga tiketnya Rp5.000 ya? Oh ya, tetap sama ya. Waduh, kok murah banget sih Mas Bayu? Murah kok protesnya, murah justru seneng harusnya ya. Oke, Mas Bayu, ini dalam menghadapi Nataru 2025 yang akan datang nih sebentar lagi ya, untuk jam operasionalnya sendiri, ini apakah diperpanjang menjadi 24 jam atau seperti apa nih Mas Bayu? Kalau untuk operasional sendiri kita ada perpanjangan, cuma nggak sampai 24 jam, Mbak. Kita Mhm. jadi bukanya dari mulai jam 9 kita sampai jam 9 malam. Kalau sebelumnya, kalau di hari biasa itu bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Hari biasa di weekday kita jam 10 sampai jam 6. Mhm. Kalau di weekend kita jam 8 sampai jam 7. Cuman karena kita mau persiapkan ini, kita dari jam 9 ke jam 9. Oh, dari jam 9 pagi, tutupnya jam Jam 9 9 malam. malam ya. Ya, Berarti sekitar 12 jam ya. Nah, Mas Bayu, ini ada acara apa aja nih? Apakah ada acara yang digelar khusus ketika menjelang malam Tahun Baru 2025 tiba di sana? Mungkin ada acara malam Tahun Baruan khusus atau seperti apa, Mas Bayu? kalau dari tim kafe sendiri sebenarnya kita kemarin udah persiapan mau ada pesta kembang api segala macamnya. Mhm. Cuman ini kayaknya karena melihat cuaca yang siklusnya lagi nggak bagus di Selov, ini kan lagi hujan kabut, Oh kayaknya nanti bakal iya. ditunda dulu, Mbak. Oke, berarti masih tentatif ya, masih tergantung melihat cuaca juga ya. Iya, ini udah kita siapin, cuman ini nanti relatif tergantung cuaca karena cuacanya lagi berubah-berubah. Ya, berarti memang kalau misalkan cuacanya bagus di saat malam tahun baru, berarti acara pesta kembang apinya bisa digelar ya? Ada pesta kembang api sama kita ada live musikan juga. Oke, live music ya. Apakah ada gestar, bintang tamu dari mana misalnya? Kita nanti biasanya kita dari anak-anak sini sih kan akustikan dari orang-orang lokal, jadi masyarakat sekitar Oh, sini aja. iya iya betul ya. Memang jadinya bagus, jadi memberdayakan masyarakat-masyarakat sekitar ya. Iya, betul sesuai programnya dari Ida Mandiri, kita harus pakai masyarakat lokal. Kebetulan dari anak-anak sekolah-sekolah di sekitaran sini juga dari kampung homestay. Oke, Mas Bayu kan barusan juga dikatakan di sana juga ada homestay dan mandiri ya. Itu kalau untuk homestay-nya, apakah sudah tersedia nih Mas Bayu di sana dan berapa rata-rata tarif per malamnya kalau untuk homestay-nya sendiri? Kalau untuk homestay sendiri kita ada sekitar 23 unit homestay, Mhm, itu ada totalnya sekitar 75 kamar. mhm. Untuk harga sendiri kita start mulai dari harga 150 sampai 225.000 per malam per kamar. Oke, itu fasilitasnya apa aja tuh Mas Bayu yang per tiap kamarnya? Apakah fasilitasnya semua sama atau ada perbedaan? Kalau untuk harga sendiri menyesuaikan dari fasilitas. Jadi kalau yang Mhm. 150.000 itu rata-rata kita ada sama standarnya di air panas pakai water heater sama. Cuman yang membedakan nanti paling di TV, di WiFi, sama di luas ruangan. Oh, jadi Untuk mungkin standar fasilitasnya kurang lebih ada sama. yang tersedia TV, ada yang tidak mungkin ya sesuai dengan tarif ya. Ya, TV, WiFi, sama untuk WiFi kayak gitu-gitu aja, fasilitas aja. Oke, kalau lahan parkir apakah tersedia di sana Mas Bayu? Dan pagi tersedia gratis di depan penginapannya. Jadi rata-rata penginapan sebenarnya udah punya parkiran gratis kok, Mbak. Ada ya, luas ya, lahannya cukup ya. Luas, luas, aman, luas. Aman. Luas. Mengenai Bisa untuk bus. tingkat keamanan di sana, apakah aman ya ini untuk parkirannya ya? Kalau sejauh ini aman banget. Alhamdulillah nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh, nggak ada. Aman terus. Oke, dan mudah-mudahan sih aman terus ya. Mas Bayu, di sana apakah ada kafe-kafe juga, Mas Bayu? Kalau sendiri ada, kita ada di Garden Cafe dan Warung Mandiri. Itu juga kita pengelolaan di bawah koperasi kita semua. Ada kafe-kafe seperti apa tuh yang ada di sana, Mas Bayu? Kalau yang punya kita ada Warung Mandiri, jadi konsepnya itu semi outdoor, Mhm. family cafe buat semi outdoor. Terus kalau yang di Garden Cafe itu family cafe yang konsepnya taman bunga. Jadi lokasinya aja di tengah Taman Cafe Garden, Mbak. Oh gitu. Oke, nah ini
kalau misalkan terkait dengan UMKM-UMKM yang ada di sana nih Mas Bayu, di sekitaran Merapi Garden ya. Ada berapa banyak sih UMKM-UMKM yang terdaftar dan terupdate di koperasi di sana? UMKM yang terdaftar sih kita ada sekitaran di 200-an sekian yang jadi anggota koperasi kita. Jadi ada beberapa yang ikut support ke kafe juga, jadi kayak dari bahan makanan, terus bahan minuman kita ngambil dari UMKM sekitar. Oh, jadi ada sekitar 200 lebih yang terdaftar ya? Dia terdaftar di anggota koperasi, cuman nggak semuanya bisa, ada yang beberapa kerjasama dengan di kafe kita. Oke, itu kalau yang terbanyak UMKM apa tuh Mas Bayu di sana? Jadi kalau di sini kayak sayuran, terus ada yang keripik sayur, olahan dari keripik sayuran, Mbak. Oke, untuk harga-harga jual barang-barangnya sendiri di sekitaran Merapi Garden nih Mas Bayu, kisaran berapa nih? Apakah harganya terjangkau? Masih sangat terjangkau, Mbak. Di sini harganya masih murah meriah. Harganya masih sangat-sangat wajar. Mulai dari berapa nih Mas Bayu? Kalau kalau untuk makanan ringan sih mulai dari keripik-keripik sayur tuh mulai dari 10.000 aja udah dapat, Mbak. Itu Oke, sudah ada. mulai dari 10.000 ya. Ya, Oke, apa ada ini juga Mas Bayu yang menjual khusus misalkan oleh-oleh khas sana? ada. Jadi kalau oleh-oleh khas ini tuh kita ada namanya jadah. Apa? Jadah. 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 Apa tuh jadah Mas Bayu? Boleh dijelaskan? Jadah. Jadah itu semacam dodol kalau di ini cuma warnanya putih dari beras ketan. Oh, berarti tetap rasanya manis gitu ya? Gurih lebih ke gurih. Oh, Lebih banyak gurih. gurih. Gurih tapi Ya, ada manis-manisnya atau gurih asin tuh Mas Bayu? gurih aja nanti efek manisnya dari ada kelapa yang dibikin manis, Mbak. Oh, Dibuat gitu. kayak semacam toppingnya. Oke, oke. Berarti gurih manis ya. Namanya tadi jadah. Jadi itu Iya, adalah betul. makanan oleh-oleh khas Selo Boyolali ya, Mas Bayu. Iya, betul ya, Mbak. Wah, Vika jadi penasaran nih, pengen coba nih Mas Bayu. Oke, Boleh, Mas boleh. Bayu, ini khusus untuk UMKM-UMKM binaan koperasi. Apakah ada kendala selama ini, Mas Bayu? Kalau untuk kendala sih, mereka kendala di modal awalnya, cuman Mhm. semenjak gabung di unit modal kita, sekarang alhamdulillah bisa terbantu, Mbak. Oke, berarti untuk kendalanya dari modal tadi yang awal, tapi sekarang alhamdulillahnya sudah teratasi ya. Iya, ada transaksi dari unit modal kita di koperasi. Oke, Mas Bayu, ini kita masih membicarakan tentang destinasi wisata alam Merapi Garden. Ini kalau untuk pengunjung, yang paling banyak apakah dari kalangan muda-mudi ataukah keluarga atau seperti apa nih yang paling banyak atau yang paling sering datang ke sana? Kalau untuk tamu kita sendiri sebenarnya beragam, Mbak. Kita Mhm. dari keluarga juga banyak, dari pasangan muda-mudi juga banyak, termasuk dari anak-anak sekolah, kayak dari yang rombongan paketan dari bus-bus travel agent juga sudah pada mulai masuk di sini, Mbak. Oke, berarti nggak bisa diiniin mana yang paling banyak, berarti memang campuran yang datang ke sana ya. Anak muda banyak, keluarga juga banyak Campuran ya. ya, betul, campuran jadi. Oke, ini boleh dikasih Iya, tahu betul. nggak sih Karena kita? lokasi kita kan emang untuk keluarga. Kalau boleh tahu, Bisa-bisa. di sana suhu derajatnya sekarang berapa nih Mas Bayu? Berarti dingin banget kalau lagi hujan kabut ya? Ini di 15, 15 derajat. di 15 derajat, Pak. Itu kalau sekarang ya. Itu kalau misalkan malam, kira-kira berapa derajat nih Mas Bayu? Suhu terendah di sana berapa? Apakah 15 derajat ini sudah suhu terendah? Rendah itu paling kalau pas di puncak-puncaknya paling dingin masih di sekitaran 11. Waduh, itu 11 pasti dingin banget ya. Itu berarti 11 derajat itu kalau malam, Mas Bayu. Atau kalau saat kapan tuh bisa mencapai 11 derajat? Atau mungkin kalau misalkan sedang hujan deras atau seperti apa? 11 ya. Cuman rata-rata kalau untuk di hari biasa kayak sekarang masih di 14 15 masih lumayan enak lah buat untuk Oke, istirahat enak. oke. Berarti itu 11 derajat itu kalau malam atau kalau sedang cuaca buruk tuh, Mas Bayu? Kalau pas pagi mau jam 2 jam 3 itu Mbak. Jadi kalau hari biasa sih masih di 15 16 sih. Oh, kalau dini hari berarti ya? Iya dini hari. Kalau hari biasa di 15-an. 15 Oke 16 deh. derajat. Oke, berarti masih aman ya, insya Allah ya. Aman, aman. Oke, Mas Bayu di sana ada ini nggak sih? Ada spot-spot khusus untuk selfie-selfie, untuk ambil Ada gak foto gitu? ada kalau di kita kan ada yang
ciri khas kita di taman bunganya, terus yang kedua kita ada kincir, kincir kayak semacam kincir Belanda. Jadi ada lokasinya di ikonnya kita kincir Belanda di tengah-tengah taman ya, Mbak. Oke, berarti itu kalau misalkan mau ambil foto, mau selfie di situ berarti nggak perlu bayar lagi kan? Enggak, udah bebas. Jadi dari 5.000 itu pun kita masih dapat free welcome drink yang bisa ditukar di cafe atau promo di kafenya. Oh, 5.000 juga ternyata udah dapet welcome drink. Ya, bisa ditukar welcome drink sama atau tiket promo di cafe buat makanan dan minuman. Wah, DV Mania ini sih mantep banget ya. Udah harga tiketnya murah banget. Terus harga tiketnya 5.000 itu kita udah dapet welcome drink juga. Wah, DV Mania kita langsung aja ke sana ya. DV Mania jalan-jalan akhir tahun nih. Oke, Mas Bayu, di sana tapi sudah tersedia ya fasilitas-fasilitas umum seperti toilet, musola, sudah ada di sana. Sudah ada semua, sudah lengkap, Mbak. Toilet ada, musola sudah ada, area parkiran juga luas. Kalau misalkan area bermain untuk anak-anak, ada nggak Mas Bayu di sana? Untuk playgroundnya ada, Mbak. Ada, tapi masih eh, cukup lah untuk beberapa anak aja, belum kan bukan yang playground luas kayak gitu, bukan. Oke, ada Ada tuh tapi buat tidak anak-anak. terlalu luas ya. Iya, Oke, kalau di sana kan banyak UMKM ya, Mas Bayu. Apakah ada spot kuliner juga pasti berarti ada dong? buat kuliner ada, kita ada. Nah, yang jadi menu khas kuliner di sana apa nih, Mas Bayu, kalau boleh tahu? Kalau untuk makanan sendiri yang jadah tadi, kalau untuk minuman sendiri kita ada di Wedang Uwuh. Jadi wedang itu minuman bisa buat penghangat kalau pas di cuaca dingin. Cocok Oke, buat cuaca jadah dingin. dan wedang uwuh ya. Iya, tuh. Tapi kan itu kalau misalkan jadah itu kayaknya lebih ke kudapan ya, Mas Bayu. Kalau misalkan makanan beratnya ada nggak nih, Mas Bayu, yang khas dari sana Ka- apa? Kalau makanan beratnya sih ini lebih ke sayur tumpang sih ya, Mbak ya. Apa, Mas Bayu? Sayur sayur tumpang. Sayur tumpang itu apa? Boleh dijelaskan ya? Tumpang. Sayur tumpang itu makanan dari sini yang dasar dari kedelai. Kedelai, terus Kedel. apa lagi? Iya, betul lah. Ada tahu kayak gitu, ada pakai sambal dimasak pedas berkuah. Wah, enak hangat-hangat berarti ya, Mas Bayu? Ya, hangat dan ada pedas dikit. Oke, itu berapa tuh per porsinya? Per porsinya itu 15.000 aja udah bisa, udah lengkap Mbak. Itu Mbak sama minum sama teh. Oh, itu makannya pakai nasi atau enggak tuh, Mas Bayu? Nasi, jadi nasi itu kayak semacam ada kuahnya dari kedelai, tahu, ada sambalnya. Tapi dengan harga 15.000 itu sudah plus nasi. Sudah lengkap sama plus minum teh, satu teh. Wah, Teh hangat. mantap banget, sangat-sangat terjangkau ya. Kalau untuk Ya, jadah tadi ya, ya, jadah. kalau untuk jadahnya sendiri harganya berapa nih Mas Bayu kalau boleh tahu? Jadah biasanya kalau ada yang per kotak, ada yang per biji. Per biji itu ada yang mulai 2.000-an aja. Oh, jadi di sana jual per biji juga, enggak per kemasan ya? Ada yang per biji, kan ada yang orang pengen nyoba aja, tapi kalau Oh. yang mau dibawa pulang buat oleh-oleh, ada yang per kotakan itu mulai dari 25.000. Oke, hanya dengan Rp25.000 aja sudah bisa bawa pulang satu kotak jadah ya, makanan atau Jadah, kudapan betul. khas Selo Boyolali. Nah, kalau misalkan bicara tentang strategi promosi nih, Mas Bayu, bagaimana nih untuk mensiasati atau strategi promosi apa nih agar destinasi wisata alam Merapi Garden ini bisa tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat? Kalau kita ada beberapa kayak dari offline-nya kita pemasangan MMT umbul-umbul di sepanjang jalan. Mhm. Terus kalau dari yang online-nya kita kerjasama sama beberapa influencer buat kita endorse eh, foto dan video-video kita ke mereka, Mbak. Oke. Nah, Mas Bayu, ini kalau misalkan sejauh ini, apakah Merapi Garden ini juga menyewakan tempat untuk acara-acara khusus, misalkan untuk acara pernikahan seperti itu, menyewakan nggak, Mas Bayu? Kalau untuk pernikahan belum, karena kan konsepnya kita kan di Taman Bunga ya. Mhm. Tapi kalau untuk yang penyewaan untuk acara pernikahan, kita ada lokasi di Warung Damandiri. Itu juga punya kita. Itu lokasinya cuman 50 meter dari Taman Merapi Garden. Oh, tapi itu bukan di dalam Merapi Gardennya berarti ya, berbeda. Berbeda, di bawah lokasinya sekitar 50 meter aja dari Merapi Garden. Oh, Itu nggak juga jauh punya ya, dekat Damandiri. ya. Nggak jauh, iya, Oh, jadi kalau misalkan dekat. untuk venue khusus untuk pernikahan di situ ya. Ya untuk pernikahan di Warung Damandiri, tapi kalau untuk yang kayak rapat, terus arisan, itu kita di The Garden Cafe yang di tengah Merapi Garden Taman ya.
Kalau di taman bunganya bisa nggak sih Mas? Kan ada taman bunganya kan di sana ya? Kalau kita sih nggak mengizinkan ya, Mbak. Biasanya kan karena takutnya kerusakan di Oh, bunganya sih ya. oh iya. Kalau misalkan terjadi kerusakan, Areanya kan terbatas. iya betul betul. Kalau terjadi kerusakan kan untuk perawatannya agak repot juga Ya, ya. sayang Oke, bunganya juga. iya iya. Kalau untuk di sana ada harga paketan nggak sih Mas Bayu? Misalkan kan di sana ada homestay nih, misalkan paket menginap berapa hari, termasuk dengan tiket masuk berapa? Ada nggak paket-paket harga wisata seperti itu? Oh, kita ada paket dari menginap, terus makan di warung, sama juga ada paket jeep juga ada. Jadi udah satu paketan ada kita. Mulai dari harga 250.000 Mbak, buat Oh, per orang ya. mulai dari 250.000 ya. Jadi itu satu paket, tarifnya udah tiket masuk ke Merapi Garden, terus juga Penginapan, penginapan penginapan di homestay homestay, ya, dan terus juga juga travel wisata di sini keliling pakai mobil jeep Mbak. termasuk makan di kafe atau belum itu kalau makan di kafe ya? Sudah pakai makannya juga sudah, terus itu termasuk untuk jalan-jalan pakai jeep di Selo Mbak. Oke, berarti itu kalau untuk makan di kafe, ditentukan satu menu atau boleh makan apa aja, konsepnya apa gimana nih, Mas? Kita sudah ada sediain, cuman kalau mereka mau nambah lagi, mereka nanti ada biaya berbayar lagi. Jadi sudah Oke, ada menu yang ditentuin. berarti kena cas tambahan kalau misalkan mau nambah menu ya. Iya, menu yang di luar yang paketannya. Oke, ini berarti kalau misalkan untuk sewa penginapannya, apakah harus booking terlebih dahulu atau bisa langsung pesan on the spot di tempat atau di lokasi pada saat itu juga nih, Mas Bayu? Kalau untuk hari biasa bisa langsung on the spot, cuman kalau Mhm. di weekend kita lebih sarankan untuk reservasi dulu. Kita reservasi ada bisa melalui online juga ataupun offline via WA kita kontak. Oke, berarti kalau mau reservasi melalui WhatsApp. WhatsApp dan kita OTE ada, kita bisa melalui booking.com juga, Mbak. Oke, bisa melalui booking.com juga. Nah, ini kalau misalkan wisata alam Merapi Garden ini punya situs website resmi sendiri nggak sih, Mas? Kalau untuk websitenya belum, jadi kita masih makainya di Instagram sama dan TikTok aja. Oke, berarti kalau untuk websitenya belum ada ya. Iya, kita lebih ke sosmednya di sosial medianya aja. Oke, ini kalau di area Merapi Garden ini bisa sewa untuk lahan perkemahan juga nggak, Mas Bayu? Mungkin ada untuk acara-acara persami anak-anak sekolah barangkali. Kalau untuk persami enggak, cuman kita lebih ke lokasi yang buat di persewaan ada. Ada ya. Jadi buat glamping ya, itu masuk ke program kita ada. Oh, berarti kalau misalkan glamping itu berbeda lagi tarifnya ya, Mas? Kalau untuk glamping berapa tuh tarifnya? Kalau kita sementara baru nyiapin lokasi aja, Mbak. Oh, Jadi masih lokasinya ini. di Belum ya? Berarti belum. ya, baru lokasi sama tenda aja. Jadi belum yang glamping benar-benar full yang itu belum. Kita masih yang buat paketan anak-anak sekolah yang murah meriah. Itu mulai dari berapa tuh kalau glamping untuk paketan anak sekolah? Berapa untuk 2 sampai 3 orang? Berapa tarifnya Mas Bayu? Mohon maaf. 200.000, Oh, 200.000. Itu berarti dua hitungannya ratus satu ribu satu aja. tenda ya? Iya, satu tenda ya betul. Karena kapasitasnya maksimal 3 orang sih. Oke, satu tenda tarifnya 200.000 itu kapasitasnya bisa untuk 3 orang atau 3 anak ya. Oke, Mas Bayu kita lanjut ya. Bisa Mbak Ini bisa. mengenai kondisi Gunung Merapi saat ini di sana nih, itu gimana kabarnya nih Mas? Katanya sih dengar-dengar lagi batuk-batuk Gunung Merapi itu gimana betul? Betul, tapi kalau untuk secara lokasi sih kita di secara kilometer kita cuma 4 kilometer aja dari puncak. Cuman kita di luar KRB 3, jadi di luar kawasan rawan bencana. Jadi insya Allah aman, Pak. Insya Allah berarti masih aman ya. Aman, dia aman. Oke, Mas Bayu ada nggak nih harapan para UKM-UKM binaan ini kepada pihak koperasi? Semoga kita bisa bisa jalan-jalan bisa jalan bersama terus beriringan buat ngejalanin ekonomi masyarakat khususnya di Desa Samiran ya, Mbak, di pariwisataan. Karena Oke, dampaknya pariwisata di sini sendiri sangat 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 kerasa buat di masyarakat kita. oke nih Mas Bayu, sebelum mengakhiri acara talk show kita pada pagi hari ini nih, kalau yang tadi kan harapan-harapan UKM ya, kalau sekarang harapan-harapan apa nih kepada pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata alam Merapi Garden dalam menghadapi libur Nataru 2025 ini, khususnya untuk DIV Mania. Monggo silahkan. Oke. Baik yang mau mencoba
refreshing di gunung, di tengah Gunung Merapi dan Merbabu, dengan udara alam yang masih dingin, harganya yang murah meriah, bisa datang ke tempat kami di Kampung Homestay Mandiri. Kita ada homestay, taman bunga, dan juga ada kafe sudah lengkap. Jadi buat yang mau Oke. berlibur di akhir tahun, daripada bingung kemana-mana, bisa ke tempat kita, Mbak. Mantep ya. Yuk, Devi Mani kita jalan-jalan tuh ke Merapi Garden ya. Murah, udah dipastiin murah, nggak bikin boncos ya, nggak bikin kantong bolong ya Mas Bayu. Iya, Oke murah deh Mas meriah. Bayu, terima kasih banyak ya sudah berkenan waktunya untuk berbagi Iya, informasi dan juga sama-sama. pengetahuan yang bermanfaat di Talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Mas. Amin, amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak ya. Stay tune dari jam 7 sampai jam 10 pagi. DV Mania semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pagi-pagi happy besok jam 7 ya. Vika undur pamit DV Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.